dan Bapak Ibu wali murid pernah mendengarkan keluh kesah dari anak-anak kita ketika pulang ke rumah melapor, saya dimarah sama bu guru Atun, atau saya dimarah sama ibu guru kepala sekolah, saya dimarah oleh bu guru Mursia, atau siapa saja gitu ya. Nah mungkin saat itu Bapak dan Ibu pernah merasa jengkel sama kita, kenapa sih kok anak saya dimarah gitu. Tetapi kita memang harus introspeksi diri, tanyakan dia, kenapa kamu dimarah, tentu ada sebabnya kan. Nah sebabnya itulah karena Bapak dan Ibu guru ini ingin merubah supaya anak kita yang tadinya melakukan suatu hal yang tidak sesuai aturan dan norma, ingin kita luruskan. Tidak ada lain ya. Karena saya pun pernah mengalami demikian ya. Dulu waktu SD anak saya pernah dia ngelapor, mama saya dipukul katanya sama Bu Guru Ayu. Pulang-pulang dia nangis dipukul. Nah saya tanya, kenapa kamu dipukul? Karena saya gendang-gendang meja kan. Oh iya, itu sudah rupanya kalau gendang-gendang meja kan, gendang-gendang meja itu kan mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Jadi kita tidak membela dia, gitu ya. Sehingga mulai saat itu dia tidak berani ngelapor. Karena menurut pikiran kita, bagi pikiran kita yang sehat ya, tidak mungkin seorang guru itu marah kepada siswanya. Orang kita saja yang marah, ya. Kalau tidak, karena hal-hal yang mungkin dia telah mengecewakan akhlak atau pendidikan yang telah diajarkan oleh bapak dan ibu gurunya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, dan Bapak Ibu wali murid, kami di sini atas nama keluarga besar SD 2 Lembar Selatan memohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Mungkin ada kata-kata kita yang mungkin kurang bagus dari laporan anak-anak ya, atau mungkin di grup kadang-kadang kita di situ ada menuliskan kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Mohon kiranya kami dimaafkan ya. Mau enggak dimaafkan kita? Iya, gitu ya. Kemudian anak-anakku mungkin dulu pernah berbuat salah, menyakiti hati Bapak dan Ibu guru ya. Kami juga Bapak dan Ibu guru semuanya memaafkan kalian ya atas silap dan salah yang pernah kalian lakukan ya. Jadi Bapak dan Ibu guru tidak ada dendam sedikit pun, meskipun mungkin kalian pernah mengecewakan Bapak dan Ibu guru ketika kalian melawan, melanggar aturan. Karena ada juga anak-anak kita Bu yang melawan ya. Tapi tidak usah kita sebut namanya, ada yang melawan gurunya ketika dinasehati dia kepalanya dia kayak tidak mau ditegur. Kemudian ada yang ketika misalnya dinasehati ada kayak mukanya marah gitu kan, tidak mau, ada saja itu. Tapi tidak usahlah kita sebut. Tapi kelas 6 yang ini tidak ada ya, tidak ada kelas 6 ini. Yakin? Tidak ada kan? Benar ya Bu Guru ya? Iya. Yang ada peristiwa kemarin, tapi bukan kelas 6 yang ini ya. Nah, jadi satu harapan Bapak dan Ibu guru, anak-anakku sekalian ya, kalian ini kan akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, entahkah itu ke pondok, entahkah itu ke SMP ya. Jadi Bu Guru harapkan supaya prestasi yang kalian sudah peroleh saat ini, hendaknya kalian capai juga di sekolah yang lebih tinggi. Jangan sampai nanti di sana di SMP itu ketika kalian sudah mengenal yang namanya cinta ya. Karena itu mulai pubertas sekarang ini pun sudah ada detik-detik cinta menyentuh ini sama anak-anak kita ini ya. Ada Bu Guru? Astaga. Iya, karena apa? Ada yang lapor-lapor, Bu Guru katanya ini ada dia tulisan cinta di bukunya, love you. Kemudian ada yang suratnya ditemukan, tapi kita sembunyikan aja itu, kita nasihati secara pribadi. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri, karena kita pun juga dulu seperti itu. Ketika anak itu mulai puber di kelas 5 atau di kelas 6 itu sudah ada tanda-tanda suka dengan lawan jenisnya. Itu memang alami, itu kudrat dari Yang Maha Kuasa. Tetapi itu bisa kita kurangi ya, bisa kita kurangi dengan jalan kita berpikir positif bahwa sesungguhnya orang tua saya ini melanjutkan saya ke sekolah yang lebih tinggi supaya saya itu menjadi anak yang berguna, anak yang soleh-soleha gitu ya, anak yang bisa membahagiakan orang tuanya nanti ketika dia sukses, berhasil. Jadi ya, walaupun mungkin seperti yang Bu Guru katakan ada detik-detik cinta menyentuh, tapi itu ditahan ya, disimpanlah dalam hati. Cinta terpendam boleh saja ya, cinta terpendam, jangan diungkapkan. Karena kalau diungkapkan nanti akan terjadi komunikasi yang intens. Nah kalau sudah terjadi komunikasi yang intens,
nanti akan mengganggu belajar kalian di SMP atau di SMA. Selesaikan dulu pendidikan kalian. Jangan SMP sudah kawin, SMA udah kawin. Selesaikan nih kayak Bapak dan Ibu guru ini semuanya nih. Ketika dia sudah menjadi sarjana, ketika dia menjadi orang sukses, dia menjadi guru, baru kita itu mau melepaskan masa lajang kita, ya. Karena apa? Kalau perkawinan di usia dini itu, coba aja lihat semuanya, pasti dia akan cerai. Yakin sudah itu jarang, ya, jarang ada yang mulus. Tetapi kalau perkawinan yang sudah di atas 20 tahun, mendekati 25, 26 itu udah dewasa itu. Tapi kalau 17, 18, 19 lagi masih sekolah, itu namanya cinta buta yang hanya yang hanya menang nafsu saja, tapi tidak menang akal sehat. Nah, di saat itulah nanti kalian itu akan menyesal, ya, menyesal. Tapi apalah guna kita menyesal? Nasi sudah menjadi bubur. Kalian sudah tidak dianggap gadis. Kalian sudah tidak dianggap lagi kalau laki-laki itu perjaka, ya. Nggak ada artinya, pastilah janda, duda. Masih kecil-kecil udah duda, janda. Jangan ya sayangnya, nggak boleh ya, nggak boleh. Yakin kalian mau membahagiakan orang tuanya? Yakin? Ya, kalian tentu akan dimasukkan ke SMP, ya, atau ke pondok. Silakan kalian tuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, ya. Kalian berjanji untuk menyelesaikan pendidikan kalian sampai finish, ya, sampai suatu cita-cita kalian itu sukses untuk menjadi orang yang berguna terhadap nusa, bangsa, dan agama, yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya sayangnya? Iya. Ya mungkin itu saja barangkali Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan, karena sebentar lagi akan ada suara azan dan tidak enak sekali kita akan ngomong-ngomong ya, terlalu panjang ya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.